Kita mau ngobrolin soal kanker payudara, salah satu isu kesehatan paling besar di Indonesia. Tapi kali ini kita nggak cuma akan bahas masalahnya ya, kita bakal fokus ke kekuatan yang sebenarnya ada di tangan kita semua, kekuatan deteksi dini. Oke, kita mulai langsung dengan satu angka yang cukup menohok, 70%. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah realita pahit di lapangan. 7 dari 10 pasien kanker payudara di Indonesia baru sadar mereka sakit pas kondisinya udah stadium lanjut. Ini kan krisis sunyi yang terjadi di sekitar kita, dan angka inilah yang jadi misi kita buat diubah. Nah, akibat dari angka 70% tadi, itu benar-benar nyata. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun di Indonesia itu cuma sekitar 50-60%. Jauh banget di bawah negara maju yang bisa sampai 80-90%. Kesenjangan yang luar biasa ini bukan karena jenis kankernya beda, tapi karena kapan ditemukannya itu beda. Ini negesin banget betapa setiap hari, setiap minggu, itu berharga banget. Oke, sekarang ayo kita bahas lebih dalam. Apa sih yang kita sebut sebagai krisis terlambat deteksi di Indonesia ini? Ini tuh bukan cuma soal medis loh, tapi udah jadi masalah nasional yang ternyata kuncinya ada di sesuatu yang mendasar banget, kesadaran. Dan pemerintah sendiri udah nunjuk langsung nih ke akar masalahnya. Jadi ini bukan karena kita kekurangan teknologi canggih atau obat-obatan, bukan. Tapi karena hal yang lebih fundamental. Minimnya pengetahuan kita semua soal betapa krusialnya nemuin kanker di tahap paling awal. Kelalaian inilah yang jadi bensin dari krisis ini. Dan krisis ini dampaknya masif banget. Coba lihat angkanya. Hampir 69.000 kasus baru cuma dalam setahun. Terus lihat deh biayanya, 7,6 triliun rupiah digelontorkan BPJS cuma dalam 2 tahun buat pengobatan kanker. Kok bisa semahal itu? Ya karena ngobatin kanker stadium lanjut itu biayanya berkali-kali lipat lebih gede. Jadi deteksi dini itu bukan cuma nyelamatin nyawa, tapi juga ngejaga sistem kesehatan yang kita semua andalkan kan? Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita beralih ke solusinya, kekuatan kita. Kekuatan pengetahuan buat ngebaca sinyal dari tubuh kita sendiri, yang dimulai dengan ngebongkar satu mitos terbesar yang selama ini ngehalangin banyak orang. Tolong banget ingat fakta ini ya. 1 dari 6 perempuan. Artinya apa? Kalau kita cuma fokus nyari benjolan, kita berisiko kehilangan banyak banget tanda-tanda peringatan penting lainnya. Mengandalkan benjolan sebagai satu-satunya alarm itu bisa ngasih rasa aman yang keliru dan jujur aja berbahaya. Terus, apa dong yang mesti dicari? Nah, mata kita adalah alat pertama. Perhatiin deh tekstur kulit. Apa ada penebalan atau kerutan yang mirip kulit jeruk? Atau amati warnanya, ada kemerahan atau ruam yang gak hilang-hilang. Terus bandingin bentuknya. Apa ada bengkak yang aneh atau jadi asimetris yang cuma terjadi di satu sisi? Ini semua sinyal visual yang gak boleh, sekali lagi, gak boleh diabaikan. Oke, selanjutnya kita fokus ke area puting. Ini sering banget kelewat loh. Coba cek, apa puting yang tadinya normal tiba-tiba jadi ketarik ke dalam? Atau apa ada cairan, ingat ya, bukan ASI, yang keluar pas dipencet dikit? Atau kulit di area puting dan sekitarnya jadi kering, bersisik, atau kayak berkerak? Ini tanda-tanda yang spesifik banget dan harus segera diperiksain. Nah, dari semua info tadi, kita sampai ke bagian paling penting. Bagian di mana kendali itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Jawabannya adalah sadari. Ini alat paling ampuh yang bisa Anda pakai secara rutin mulai hari ini juga. Jadi apa sih sadari itu? Coba deh jangan anggap ini sebagai tugas atau tes medis yang nyeremin. Anggap aja ini cara Anda buat kenalan lebih dalam sama tubuh sendiri. Tujuannya simple, biar kita paham kondisi normal payudara kita tuh kayak gimana. Jadi begitu ada perubahan sekecil apapun, kita bakal langsung ngeh dan bisa sadar lebih awal. Terus kapan waktu terbaik buat ngelakuinnya? Ini spesifik ya, lakuin 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi. Kenapa? Karena di waktu itu payudara lagi dalam kondisi paling lunak dan nggak terpengaruh hormon. Nah, buat yang udah menopause, lebih gampang lagi. Cukup pilih satu tanggal yang sama tiap bulan, misalnya tanggal 5 gitu, dan jadiin itu ritual kesehatan bulanan Anda. Gampang kan? Oke, yuk kita coba jalanin langkah-langkahnya bareng-bareng. Pertama, berdiri tegap di depan cermin. Lihat payudara Anda dalam 3 posisi lengan. Rileks di samping, terus tangan di pinggang, lalu angkat ke atas kepala. Tujuannya biar kita bisa lihat perubahan dari semua sudut. Kedua, masih sambil berdiri, angkat satu tangan. Pakai 3 ujung jari tangan sebelahnya buat mulai meraba seluruh area payudara sampai ke ketiak. Lakuin dengan pola yang konsisten ya, misalnya gerakan memutar kecil-kecil. Nah, habis itu, coba deh berbaring, terus ganjil bahu pakai bantal kecil. Posisi ini bikin jaringan payudara jadi lebih rata,
terjadi, jadi kita bisa ngerasain bagian yang lebih dalam. Ulangi lagi pola rebahan yang sama kayak pas berdiri tadi. Terakhir, pencet puting pelan-pelan buat ngecek apa ada cairan yang keluar. Udah selesai, coba butuh beberapa menit kok. Oke, sadari itu pondasinya. Sekarang, ayo kita bangun strategi perlindungan yang lebih lengkap lagi dengan cara memahami faktor risiko dan kapan kita harus melibatkan pemeriksaan medis profesional. Mungkin Anda mikir, ini kan penyakit keturunan. Coba pikirin lagi. Angka ini bakal ngubah cara pandang Anda loh. Lebih dari 85% perempuan yang didiagnosis kanker payudara itu tidak punya riwayat penyakit ini di keluarganya. Artinya apa? Keyakinan kalau keluarga saya aman, berarti saya aman, itu asumsi yang bahaya banget. Setiap perempuan, tanpa terkecuali, harus waspada. Anggap aja ini kalender kesehatan payudara pribadi Anda. Di usia 20-an dan 30-an, kuncinya adalah sadari tiap bulan plus pemeriksaan klinis oleh dokter atau bidan. Itu namanya sadanis, setiap 2-3 tahun. Begitu masuk usia 40-an, rutinitasnya nambah. Mamografi tahunan. Di atas 50, lanjutin semua rutinitas ini sesuai jadwal. Ini tuh kayak peta jalan yang jelas buat ngejaga diri Anda seumur hidup. Oke, bagian terakhir nih. Mari kita hancurkan bareng-bareng beberapa misinformasi paling umum yang sering banget bikin orang jadi takut atau malah nunda-nunda periksa. Membekali diri dengan fakta adalah senjata terbaik kita. Yuk kita lurusin cepet-cepet ya. Bra berkawat dan deodoran penyebab kanker? Mitos. Nggak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Cuma penyakit keturunan? Fakta. Lebih dari 85% kasus justru nggak punya riwayat keluarga. Semua benjolan itu pasti kanker? Fakta. 8 dari 10 benjolan itu jinak. Tapi ingat, semuanya tetap wajib diperiksa dokter. Dan terakhir, cuma perempuan yang bisa kena? Salah besar. Laki-laki juga bisa, walaupun emang jarang. Tahu fakta-fakta ini aja udah bisa nyelamatin nyawa. Jadi kita udah ngebahas masalahnya, solusinya, sampai ke langkah-langkah praktisnya. Sekarang, semua informasi ini mengerucut ke satu pertanyaan sederhana yang personal banget. Pertanyaan ini bukan buat dijawab ke saya, tapi buat Anda jawab sendiri, dengan jujur. Anda sudah periksa bulan ini? Karena kekuatan untuk berubah itu ada di tangan Anda, dan waktu terbaik buat memulainya adalah sekarang juga.